Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa Bincang Sultra. Hari ini kita kedatangan tamu yang perlu kita sama-sama berdiskusi bagaimana peranan istri ASN dalam kaitannya untuk mendukung karir dan support bagi suaminya. Selamat pagi Ibu Dr. Anda Wode Munara Asundio, Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulawesi Tenggara. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, baik. Terima kasih Ibu sudah di tengah kesibukan Ibu sudah sempat menghadirkan waktunya dan kami sangat senang bisa menghadirkan Ibu di Bincang Sultra. Izin Ibu terkait dengan organisasi yang Ibu pimpin saat ini adalah Dharma Wanita, di mana anggotanya adalah otomatis daripada istri ASN dimanapun dia berada. Jadi ketika seorang wanita menikah dengan ASN, maka otomatis dia akan menjadi anggota Dharma Wanita. Dan itu ditetapkan pada rapat pada tanggal 7 Desember tahun 1999 dan itu mungkinnya Ibu ditetapkan sebagai hari ulang tahun Dharma Wanita Persatuan. Izin Ibu saya lihat kalau pengen tanya bagaimana peranan Dharma Wanita yang sangat nyata sebagai suatu support system baik dalam keluarga maupun untuk memberi dukungan, motivasi dan support sebagai suami untuk meningkatkan karirnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Dharma Wanita untuk bisa menyampaikan atau menjelaskan kepada masyarakat bahwa bagaimana peran Dharma Wanita Persatuan dalam menunjang karir suami. Dharma Wanita itu otomatis seorang istri PNS seperti yang kita sudah sampaikan tadi, bahwa begitu dia menikah dengan seorang PNS, otomatis dia menjadi anggota Dharma Wanita. Dan kita semua tahu bahwa seorang wanita itu bukan hanya menjadi ibu, tapi juga menjadi pendamping suami. Dalam hal ini menjadi pendamping suami itu kita harus bisa menciptakan suasana dalam rumah tangga atau dalam rumah sehingga suami sebagai seorang PNS itu bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Kita harus menciptakan suasana yang harmonis, suasana yang tenang, atau ya singkatnya suasana yang bisa menciptakan semangat kerja yang baik untuk suami, sehingga begitu seorang suami langkah dari rumah dia penuh dengan semangat dan rasa tenang untuk bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan saya yakin jika hal itu diterapkan atau kita lakukan, itu akan membuat semangat kerja dan prestasi yang baik untuk seorang suami. Karena kita semua tahu bahwa kesuksesan seorang suami atau seorang laki-laki itu pasti ada wanita di belakangnya ya Bu. Di belakangnya. Jadi support system yang seperti itu. Ibu izin bertanya, apakah ada pengaruhnya apabila seorang istri ASN yang notabene adalah menjadi anggota Dharma Wanita, otomatis ya Ibu, seperti Ibu tadi katakan, begitu dia menikah otomatis dia adalah anggota daripada Dharma Wanita. Apakah ada pengaruhnya apabila istri ASN ini aktif dan tidak aktif? Sangat besar pengaruhnya. Karena di Dharma Wanita kita bisa memahami, saling membagi, saling sharing gitu ya Bu ya, tentang apa yang dihadapi suami kita saat bekerja. Siap. Kita mungkin di Dharma Wanita bisa saling kenal satu sama lain, istri sahabat, istri teman kerja yang dulunya kita bertemu di luar tidak pernah tahu, telah di Dharma Wanita ini siapa, iya, ini istrinya. Siap. Ini padahal mungkin dia itu ternyata sahabat dari kita punya suami. Dan mungkin juga Bu ya dalam satu pesawat kita nggak saling kenal, ternyata satu organisasi. Ya itu bagus kan sekali, karena mungkin kita punya suami jika menghadapi masalah belum tentu dia terbuka dengan istri kita, terutama masalah pekerjaan. Tapi mungkin dengan sahabatnya dia bisa bercerita. Dan mungkin lewat istrinya kita bisa tahu bahwa oh ternyata ini yang dihadapi suami saya di kantor,
ini yang dihadapi suami saya pada saat bekerja. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa dia bisa bekerja dengan baik atau dengan semangat yang Semangat 45, setengah-setengah. semangat 45, Jadi semangat setengah. dari situ kita bisa gali ada apa. Dan mungkin kita bukan berarti harus mencampuri apa yang dia lakukan, tapi paling tidak seperti saya katakan di awal tadi bahwa kita bisa memberikan support atau semangat supaya dia bisa Bekerja dengan baik. bekerja dengan baik. Tanpa mengetahui kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jadi seorang istri itu bukan hanya mengurus anak dan rumah tangga, tapi mendampingi suami. Mitra kerja gitu ya, Mitra Bu. kerja, Benar. partner suami untuk Partner bisa suami. berbagi masalah. Siap. Saya senang sekali Ibu tadi mengatakan bahwa salah satu kunci kesuksesan suami adalah bagaimana support dan doa istri. Karena di balik suami yang sukses ada dua orang wanita, ibunya dan istrinya. Bagaimana Ibu menerapkan ini di organisasi Ibu sehingga istri ASN itu dengan aktif ikut mengikuti kegiatan. Mungkin ada triknya Ibu yang bisa dibagi kepada semua anggota Dharma Wanita sehingga mereka dengan ikhlas dan sukarela bahwa kita harus menjadi tim yang kuat, kita harus menjadi tim yang bersatu sehingga bisa menghasilkan apa yang kita inginkan. Izin saran Ibu? Saya di Dharma Wanita selalu menerapkan agar kita terlibat walaupun secara tidak langsung melaksanakan pekerjaan dilakukan oleh suami. Tapi paling tidak kita bisa membantu. Mungkin sepertiga atau sebagian kecil dari tugas yang mereka harusnya lakukan, kita istri bisa membantu. Misalnya seperti yang baru-baru ini terjadi dalam rangka hari ulang tahun Provinsi Sulawesi Tenggara, ada kegiatan yang harus dilakukan oleh bapak-bapak atau para pejabat di lingkup pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu berbagi kepada masyarakat yang tidak mampu. Hal itu kan tidak akan sangat besar, sangat kecil kemungkinan untuk bisa bapak-bapak langsung melaksanakan pekerjaan itu di samping mereka tidak punya Waktunya. Jadi kita Dharma Wanita harus cepat tanggap dengan masalah itu. Saya libatkan ibu-ibu untuk bisa kita terjun ke masyarakat. Kita yang mengambil alih dengan izin dari Pak Sekda, kita mengambil alih kegiatan itu untuk terjun langsung bersentuhan dengan masyarakat yang paling bawah untuk bisa membantu melaksanakan yang menjadi tugasnya mereka. Seperti bulan Ramadan kita berbagi karpet ke masjid-masjid yang tadinya tidak pernah, bahkan mungkin para pejabat itu tidak pernah tahu masjidnya ada di mana, ada masjid itu. ya Ibu. Dari kunjungan-kunjungan kita begitu, kita bisa laporkan. Saya selalu laporkan sama Pak Sekda khususnya bahwa ada masalah seperti ini di masyarakat, ada masalah seperti ini di daerah ini, di sini. Seperti yang baru-baru ini kami lakukan, kami pernah berkunjung ke daerah Toronipa yang notabene itu dilalui oleh bapak-bapak kita yang kadang kalau tugas harus bertemu dengan Pak Gubernur di daerah Toronipa, dan itu sudah sangat biasa. Tapi itu mungkin bapak-bapak tidak pernah bisa melihat atau tidak punya kesempatan untuk bisa melihat masyarakat di sekitar mereka yang dilalui. Sementara masyarakat ini melihat ini bapak-bapak dengan iringan mobil mundar-mandir, sementara mereka tidak pernah disapa, tidak pernah itu. Dan itu kita ambil alih. Seperti hari Sabtu yang lalu, kita terjun langsung ke masyarakat nelayan di dua kelurahan, itu membawakan bantuan sembako. Dan itu kita membawa nama pemerintah. Karena memang itu adalah tugas dari pemerintah. Tapi karena seperti saya katakan tadi dari awal bahwa bapak-bapak itu tidak memiliki banyak waktu untuk bersentuhan langsung dengan masyarakat. Terutama masyarakat yang di pelosok atau di lingkungan yang susah dijangkau. Tapi kita Dharma Wanita mengambil alih supaya masyarakat ini merasa bahwa mereka diperhatikan oleh pemerintah daerah. Jadi kita datang ke tempat itu dengan membawa nama bahwa ini kita mewakili para suami untuk bisa bertemu ibu-ibu dan meminta permohonan maaf bahwa
bapak-bapak mengutus kita karena mereka tidak memiliki banyak waktu. Jadi kita berbagi apa yang bisa kita lakukan, ya kita lakukan. Karena seperti itu kan, hal seperti itu kan tidak mungkin untuk mewakili bapak-bapak sementara mereka harus rapat atau harus membahas satu kunjungan masalah kerja, pemerintah. iya. Kita tidak mungkin mengambil alih kesempatan itu atau masalah itu. Tapi kan kalau hanya bersentuhan dengan masyarakat untuk mewakili mereka kan kita bisa. Jadi dalam hal ini Dharma Wanita kita harus pintar-pintar melihat situasi di mana kita harus bergerak untuk mendukung Program kerja pekerjaan suami ya. suami. Siap. Jadi memang Ibu dari ceritanya bahwa sangat banyak manfaat yang kita bisa peroleh dengan aktif berorganisasi. Yang pertama adalah kita akan tahu ini loh ternyata teman yang mungkin kita ketemu di rumah makan atau mungkin dalam suatu perjalanan tapi kita nggak saling sapa karena interaksi antara kita dengan ibu tersebut nggak pernah ada. Karena saya yakin juga Bu di Dharma Wanita kalaupun misalnya ada pemimpin OPD dia adalah tugasnya adalah sebagai pemimpin tetapi anggotanya bisa saling rangkul. Mungkin seperti itu ya Ibu. Ya. Kemudian apabila Ibu ada anggota istri ASN yang sudah diajak bahwa untuk aktif di organisasi tetapi tidak ada alasan atau istilahnya sekarang ngeles lah dengan segala kesibukannya atau karena mungkin dia juga seorang pegawai gitu. Bagaimana trik Ibu untuk mengajak dia? Ada enggak teguran langsung yang didapat ketika dia mungkin menganggap bahwa saya kan sibuk gitu. Saya kan sibuk, saya juga pegawai. Saya juga kerja di sini. Nanti aja. Ini gimana Ibu? Karena tujuan utamanya adalah bagaimana kita bisa berkumpul bersama dalam suatu wadah sehingga tujuan utama kita adalah memberi di samping bagaimana kita meningkatkan silaturahim, saling kenal. Ada yang pertama saling sharing ilmu utamanya untuk support sistem kepada suami dalam menunjang karirnya. Izin infonya Bu gimana itu? Kalau misalnya dia enggak saya sibuk ini gitu Ibu. Hal seperti itu sering. Oh ada Bu. Bahkan banyak. Apalagi seperti sekarang kan kita tahu bahwa istri itu bukan lagi hanya sebagai istri atau ibu dari anak-anak yang tinggal di rumah, tapi punya pekerjaan. Tapi kita harus kembali menyadari bahwa menjadi anggota Dharma Wanita, menjadi pendamping suami itu adalah sudah otomatis satu paket. Karena kita siap menjadi istrinya berarti siap dengan segala konsekuensinya. Sementara untuk menjadi seorang pegawai itu kan pilihan. Jadi dalam agama juga kita itu tugas utama kita ya sebagai seorang istri adalah mendampingi suami. Tapi dalam hal ini kadang saya melalui Pasekda atau dalam pertemuan-pertemuan di kabupaten saya sampaikan bahwa ibu-ibu tolong kita bisa mengatur waktu. Misalnya ibu sibuk bekerja, itu pekerjaan mungkin dalam satu hari itu bisa didelegasikan. Kan kegiatan kita tidak dadak-dadakan. Udah ada planning dari awal. Sekian. Jadi mungkin pekerjaan yang menjadi tanggung jawab ibu itu bisa mungkin sudah diselesaikan perlahan-lahan atau mungkin dengan teman bisa delegasikan untuk satu hari. Tapi untuk mendampingi suami, apakah ibu rela? Kalau saya minta suaminya untuk mencarikan orang lain untuk mendampingi dia. Jangan Ibu. Hal itu saya selalu sampaikan kepada ibu. Jadi tergantung ibu-ibu. Kalau ibu-ibu rela, silakan. saya bisa mungkin izin ke pusat bahwa ini ketua Dharma Wanita ini bisa 2. Nanti ada cadangan. Silakan bapak-bapaknya cari pendamping siapa yang akan mendampingi. Jadi itu sebenarnya hal itu kan bukan hal solusi yang baik, tapi itu adalah tantangan pengandaian gitu ya Bu, supaya ibu-ibu itu bisa memahami bahwa kita sebagai seorang pegawai mungkin bisa delegasikan, tapi untuk mendampingi suami sebagai istri tidak bisa didelegasikan. Jadi itu yang harus dipahami. Jadi seorang istri terutama di sini khususnya untuk ketua-ketua Dharma Wanita harus pintar-pintar mengatur waktu, membagi, karena status sebagai seorang istri itu otomatis. Begitu suaminya menjabat akan ditanya siapa istrinya, statusnya bagaimana.
dan tidak akan pernah ditanyakan istrimu itu, karena tanggung jawab sebagai istri seperti tadi bahwa mendampingi suami. Pekerjaan itu pilihan dia, jadi dia harus bisa Membagi waktu. Jadi bukan hanya karena dia bekerja, tugas utamanya sebagai istri dia lalaikan, Diabaikan. Itu hal itu saya tidak mau tahu, karena kalau hal itu kita biarkan, tidak akan ada Dharma Wanita. Tidak akan aktif. Tidak akan pernah aktif. Dan saya langsung dengan Pak Sekda, karena kita ada kan karena suami. Sementara suami kan saya tidak bersentuhan langsung dengan kepala dinas, tapi Pak Sekda yang akan menyampaikan teguran, tolong diaktifkan. Dan sama ibu-ibu, kadang saya sampaikan bahwa ibu-ibu harus sadar bahwa begitu suami itu menginginkan suatu jabatan, itu konsekuensinya ada. Ibu siap apa tidak? Bapak-bapak juga sampaikan sama Pak Sekda bahwa harus siap. Kapan kalian berstatus bahwa ada istri, ya, bukan hanya kalian yang siap jadi pejabat, jadi pemimpin, tapi istri juga harus siap. Jadi intinya jangan kita pengen suami kita karirnya bagus nih jadi pemimpin suatu APD, tetapi kita nggak mau mendukung. Dalam arti saya nikmati aja hasilnya, gajinya dan segala tunjangannya, tetapi nggak mau ikut-ikut yang begitu. Itu kan nggak adil namanya, Ibu ya. Siap. Jadi karena organisasi Dharma Wanita seperti kita katakan dari awal tadi, bahwa otomatis seorang istri PNS itu otomatis menjadi anggota Dharma Wanita. Tidak ada pilihan. Satu pilihan boleh. Kalau memang tidak mau, artinya Anda tidak ingin punya suami pegawai negeri. Izin Bu, saya lihat ya waktu Ibu menjadi ketua Dharma Wanita di Dinas Pendidikan sangat aktif gitu ya, merangkul ibu-ibu semua yang mungkin dulu kita nggak tahu ini istri siapa, ketemu di jalan. Mungkin kita ketemu di jalan sama seseorang, terus sampai di rumah, karena kita nggak kenal, sampai di rumah mungkin dia lapor sama suaminya, tadi saya ketemu Ibu A, sombong banget gitu, dia nggak kenal kita. Padahal kita nggak menegur si A, karena kita nggak tahu kalau ini ternyata istri daripada teman kantor kita. Nah saya lihat waktu itu di Diknas Ibu sangat aktif, kemudian ketika alhamdulillah Bapak diamanahkan menjadi Sekda dan otomatis Ibu adalah Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatannya semakin membesar ya Bu, jadi bukan hanya anjang sana, kunjungan sosial dan yang lainnya. Kemarin tuh saya tertarik banget Bu, ada lomba peragaan busana itu yang hari ulang tahun Sultra di Koltim. Nah itu kan kalau saya kemarin nonton itu ya Bu, jadi saya lihat bahwa semata-mata kita tidak hanya mendukung suami gitu, bahwa kita juga membantu promosi daerah, dalam hal ini baju tenunan dengan segala motif-motifnya. Kemudian juga waktu kemarin Bu, kalau nggak salah ingat nih 7 Desember itu lomba hari ulang tahun Dharma Wanita, ada lomba nyanyi antara Ibu OPD ya Bu. Jadi dari situ kita bisa melihat, oh ternyata istrinya Pak A ini pintar nyanyi, jadi potensi bakat yang dimiliki itu bisa berkembang. Izin saran Ibu, bagaimana sampai ide-ide kreatif dan sangat menantang ini Ibu bisa sampaikan, karena kan ini kan udah lama dan ini baru ada yang seperti itu. Ini apakah hasil sharing sama Pak Sekda atau memang Ibu gemes nih harus ada perubahan nih, seperti apa Ibu? Kadang ide seperti itu timbul dari pertemuan dengan ibu-ibu. Kadang saya lihat ibu-ibu tuh rasa kurang percaya pede dirinya, selfnya kurang, belum ada. bisa ada tapi masih malu-malu ya Ibu. Hanya tidak terbiasa atau tidak belum bisa dieksplor gitu Ibu. Seperti itu. Jadi kadang saya berpikir bahwa kalau menjadi seorang pemimpin tidak bisa seperti itu, kita harus siap. Mau tidak mau, bisa tidak bisa, tapi harus. Bisa atau tidak, harus. Ini harus kita siapkan. Seperti saya misalnya, saya selalu sampai sama ibu-ibu. Saya ini ibu rumah tangga. Hanya ibu rumah tangga. Tapi karena takdir, saya harus berada dan harus berdiri di sini. Dan ini harus saya terima. Amanah. Dan saya harus jalankan dengan ikhlas bahwa ini
Tuhan sudah memilih saya seperti ini, dan saya percaya Tuhan itu tidak pernah salah. Good. Dia selalu memilih orang yang tepat untuk itu. Tinggal kita yang harus menggunakan akal sehat dan segala macam yang kita miliki untuk bisa menjawab tantangan ini, bahwa apa yang harus saya lakukan untuk bisa melaksanakan takdir, amanah dari Tuhan, perintah dari Tuhan, bahwa saya ada di sini ini untuk begini. Dan satu hal yang membuat saya kuat itu, saya percaya seperti yang saya katakan tadi, bahwa Tuhan itu tidak salah. Begitu dia memilih saya untuk berada di sini, berarti saya mampu. Tinggal saya bagaimana caranya menggali kemampuan yang ada diri saya ini untuk bisa menyelesaikan, menjawab semua apa yang nah begitu juga yang saya terapkan ke ibu-ibu ketua. Saya memberi support, memberikan semangat bahwa ibu mampu, hanya belum terbiasa atau belum mencoba. Jadi ada satu kesempatan itu misalnya untuk tampil menyanyi. Saya yakin bahwa tidak semua itu mampu menyanyi, padahal mereka punya potensi. Hanya karena tidak terbiasa, malu, kurang pede ini. Tapi kan kita harus yakin, harus percaya bahwa hal seperti ini, mau tidak mau, suka tidak suka, kapan suami kita menjadi seorang public figure, dalam hal ini pejabat, kita harus siap untuk tampil di depan, entah sebagai apa. Yang penting siap go public. Harus siap. Terutama mental kita harus percaya bahwa mentalnya ya, Bu, kita bisa. Dan satu yang saya sampaikan bahwa itu kita harus percaya bahwa apa yang kita alami sekarang itu sudah takdir Tuhan, dan Tuhan itu tidak pernah salah. Berarti ibu punya kemampuan, Tuhan itu tahu. Hanya bagaimana caranya untuk menggali kemampuan itu supaya bisa ibu perlihatkan, supaya bisa ibu menjawab tantangan ini. Untuk itu kita latih, mungkin misalnya menyanyi. Tadinya yang tidak percaya diri untuk tampil menyanyi, setelah adanya kegiatan-kegiatan seperti itu, akhirnya mereka punya kepercayaan, dan sekarang malah ibu-ibu itu menikmati bahwa ternyata dengan menyanyi itu happy kita enak. Secara tidak langsung mereka sudah menumbuhkan percaya dirinya. Jadi saya berusaha untuk bisa memberikan semangat ke ibu-ibu dengan jalan yang bagaimana lah, tidak harus ibu latihan pidato, harus tampil pidato, cari dengan cara lain supaya tanpa mereka sadari sebenarnya mereka sudah melatih kemampuannya atau melatih kepercayaan dirinya untuk bisa tampil seperti peragaan busana. Itu kan awalnya hanya begitu. Itu bukan, kalau kita mau mencari bahwa untuk memperlihatkan busana, banyak peragawati untuk bisa tampil. Tapi kan yang kita utamakan di sini kekompakan, keberanian, bapak dengan ibu itu ya. Keselarasan ibu ya. Karena banyak juga ibu, mohon maaf, kadang ada bapak-bapak itu tidak percaya diri untuk membawa istrinya ke depan umum. Dan itu saya sangat tidak suka seperti itu. Kalau ada istri yang tidak aktif, saya tanya banyak kenapa? Alasan begini-begini. Semua kita ini ibu rumah tangga, ibu. Tapi kan kita harus bisa membagi waktu. Harus kita yang mengatur waktu, bukan waktu yang mengatur kita. Supaya semua tanggung jawab ini bisa kita laksanakan. Dan dalam hal untuk mengaktifkan anggota, saya selalu berkoordinasi dengan Pak Sekda, selalu laporkan apa yang saya lakukan, saya sampaikan apa yang saya rencanakan, sampaikan, dan saya selalu minta agar Pak Sekda membantu untuk berkomunikasi dengan para pejabat supaya mendorong istrinya untuk aktif di Dharma Wanita, karena tidak mungkin itu bisa saya lakukan kalau tanpa dukungan dari mereka. Jadi saya sampaikan ke Bapak bahwa kalau memang para ketua PD itu tidak mau mendorong istrinya untuk berorganisasi atau berdharma wanita, bisa saja Dharma Wanita Provinsi Sulawesi Tenggara kita ubarkan, tapi resikonya itu ke pemerintah. Apakah siap? Ditanya kenapa bisa tidak ada. Sementara di Dharma Wanita seperti Ketua Dharma Wanita OPD itu dia berhak dan dia punya kewajiban untuk mengatur Dharma Wanita di Dharma Wanita di lingkup kerja suaminya ya, Bu. Dan saya sampaikan kepada ibu-ibu, saya bilang ibu-ibu apa yang kita lakukan itu adalah doa. Jadi Tuhan itu akan melihat kita mampu. Mungkin berkat niat kita, keikhlasan kita untuk bisa berbuat, untuk bisa merangkul, menghimpun ibu-ibu Dharma Wanita di lingkup OPD, bukan tidak mungkin satu saat nanti kita yang akan di atas naik
lebih tinggi. Jadi saya selalu sampaikan bahwa jangan dianggap bahwa apa yang kita lakukan ini adalah beban, tapi ini adalah kewajiban kita dan satu amal ibadah. Dan kegiatan-kegiatan sosial masyarakat itu yang selalu kami utamakan di Dharma Wanita, karena kita akan mencakup semua dari sisi agama dan dari sosial masyarakat, juga termasuk pelaksanaan pembangunan pemerintah kita bisa lakukan. Seperti sekarang di Dharma Wanita kita bentuk kelompok pengajian. Kelompok pengajian mungkin sejenisnya kalau untuk di umum itu mungkin katakanlah majelis taklim. Nah, itu saya tahu bahwa ibu-ibu itu mungkin di lingkungannya, di tempat tinggalnya sudah ada seperti itu. Tapi suasananya akan berbeda kapan kita berkumpul sesama anggota Dharma Wanita. Lingkupnya akan berbeda dan perasaan kita juga beda akan berbeda pada saat kita duduk bersama dibandingkan duduk dengan tetangga di kompleks atau di tempat tinggal kita, akan berbeda dengan ini. Itu akan menimbulkan perasaan yang mungkin lama-kelamaan kita akan dekat satu sama lain. Dan alhamdulillah pengajian itu sudah terbentuk dan sudah berjalan. Banyak manfaatnya. Sudah berjalan berapa bulan Ibu? Sudah 6 bulan kurang lebih seperti itu, dan kita sudah melakukan banyak kegiatan seperti bulan Ramadan kita berbagi sampai ada ide untuk membagikan karpet yang dulunya kita selalu anjang sana ke panti dengan membawa sembako, tapi tahun ini kami alihkan untuk memberikan bantuan karpet ke masjid-masjid. Itu yang tidak tersentuh, yang dulunya kita tidak pernah pikirkan, tapi karena kita saling berkumpul, rapat bersama, cerita, berbagi, ada ibu-ibu yang bilang bahwa di masjidnya ada seperti ini yang hanya memiliki 1 lembar karpet, bahkan ada yang tidak ada, hanya tiket plastik. Akhirnya kita coba untuk memberikan bantuan dan alhamdulillah responnya sangat luar biasa, sampai kita merasa bahwa kenapa baru sekarang kita lakukan itu. Karena beri sembako itu semua kita tahu kalau bulan Ramadan itu bagaimana menumpuknya sembako di panti-panti. Sementara ini masjid yang kadang tetangga kita tidak pernah pikirkan bagaimana ini orang-orang tua duduk di lantai yang tidak ada alasnya. Akhirnya hal itu kita bisa lakukan dan alhamdulillah responnya baik, dan kami berharap itu tidak berhenti sampai di situ, karena kita baru bisa membagi pada bulan Ramadan tadi sekitar 160 karpet, dan itu kita keliling dari masjid yang memang betul-betul tidak memiliki karpet gitu ya, Bu? Sampai ke Konsel sana kita bisa Konawe, ke Gunung Jati kemana kita pergi, ibu-ibu pergi, dan hal-hal seperti itu saya juga sengaja lakukan supaya ibu-ibu ini sadar bahwa kita ini ada di posisi sekarang ini, mungkin doanya mereka-mereka yang ada di bawah itu yang membuat kita seperti ini, supaya kita juga bisa menyadari bahwa apa yang kita miliki saat ini ada hak-haknya mereka yang mungkin kita tidak tahu di sisi mana, di sudut mana rezeki kita yang ada di tangan kita itu, tapi harus kita yakin bahwa itu ada bagian dari mereka-mereka itu yang akan hanya minta untuk kita sadar bahwa kapan saatnya kita berikan. Jadi saya selalu terapkan ke ibu-ibu bahwa marilah kita selalu mengingat bahwa berbagi itu indah. Sangat luar biasa Ibu ya. Jadi cara Ibu merangkul itu bukan dengan memanggil dengan cara ancaman dan lain sebagainya, tetapi memperlihatkan contoh. Seperti ini akhirnya dengan sendirinya, wah ini ada rombongan ini pengen ikut, dari situ mereka ada pengalamannya. Nah ini sudah terjadi di lingkup Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulawesi Tenggara, karena Ibu langsung mengakomodir langsung dengan ibu-ibu kepala OPD-nya. Ketua Dharma Wanita di masing-masing OPD. Nah, Ibu ingin bertanya tentang hubungan antara Dharma Wanita dan korelasinya serta kerjasamanya dengan organisasi-organisasi yang ada di organisasi istri-istri pegawai gitu yang ada di luar istri ASN.
Misalnya ada istri bayangkari, polisi, kemudian ada angkatan laut, ada angkatan darat, ada angkatan udara. Kemudian ada ikatan istri pegawai bank gitu, IWABA gitu. Apakah sudah ada dibuka kerang kerjasama gitu, atau sehingga kita tidak hanya mengakrabi istri-istri yang istri PNS tetapi keseluruhan? Mungkin ada tanggapannya seperti itu, Bu? Hal seperti itu sudah kita laksanakan, seperti dengan istri-istri angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat, dan lain itu. Kita selalu lakukan hubungan untuk menjaga hubungan dengan mereka dengan baik dan menjalin hubungan dengan baik. Seperti halnya kalau ada upacara peringatan hari-hari besar di Sulawesi Tenggara, kita sama-sama mereka undang hadir. Seperti kegiatan di Rujak Gubernur. Kita hadir untuk menemani mereka jika ada kita sambut atau ada kegiatan hal bihala, dan wanita mendampingi ya, Bu. Kita hadir menunjukkan bahwa kita saling mendukung mereka, menerima mereka bahwa karena pejabat yang ada di Sulawesi Tenggara kan yang memiliki Sulawesi Tenggara, artinya sebagai tuan rumah. Jadi kita yang harus menunjukkan kepada istri bahwa kita welcome sama mereka ya, Bu. Kita siap menemani mereka, menerima mereka, bekerja sama dengan mereka. Jadi dengan istri mereka kita akrab, dan mereka selalu memberikan kesempatan juga kepada kita untuk bisa hadir, mengundang kita untuk bisa hadir kegiatan-kegiatan mereka, dan kita selalu upayakan untuk bisa bersama-sama. Seperti hari-hari besar, kita sama-sama dengan mereka, upacara-upacara itu. Jadi itu menunjukkan bahwa Dharma Wanita itu siap welcome untuk semua ikatan istri-istri pegawai yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara gitu ya, Bu. Kedepan, termasuk dengan PNS, karena Dharma Wanita juga sesuai dengan keputusan yang diambil pada tanggal tahun 2021 bulan Juni itu memutuskan bahwa ASN perempuan bisa menjadi anggota Dharma Wanita. Jadi bahkan pensiunan ASN boleh kalau memang mereka mau, tapi mereka bukan anggota yang harus. Beda dengan istri ASN, itu harus, tidak ada pilihan harus menjadi anggota Dharma Wanita, tapi mereka punya pilihan. Seandainya mereka mau bergabung di Dharma Wanita, kita terima. Dan itu sering kita lakukan. Jika ada kegiatan-kegiatan, kita tidak bisa ingkari bahwa banyak ASN yang membantu kita. Kadang di Dharma Wanita itu misalnya ketua OPD itu perempuan, kadang dia menunjuk pegawainya untuk mewakili dia dan wanita untuk dalam satu kegiatan karena mungkin dia tidak punya kesempatan atau pilih, dan kita terima. Seandainya ada pegawai yang ingin menjadi anggota Dharma Wanita dengan catatan dia tidak terikat di Dharma Wanita lain, artinya jangan dia seharusnya ada Dharma Wanita Dinas Pendidikan, tapi karena dia suka berteman dengan ketua Dharma Wanita perhubungan info, dia lari ke situ. Itu tidak bisa. Tapi ASN murni yang suaminya bukan PNS. Jadi maksudnya, Bu, kalau misalnya dia jadi pengurus, dia seorang ASN saya misalnya, Ibu ya. Suami saya bukan ASN, tetapi saya ingin aktif menjadi anggota Dharma Wanita, tapi Dharma Wanita Persatuan, bukan yang di Keminfo atau misalnya di Diknas, Dharma Wanita Persatuan. Mungkin Ibu menganggap mungkin saya bisa bekerja sama sehingga Ibu mengangkat saya menjadi sekretaris misalnya di pengurusan Ibu. Apakah bisa seperti itu, Bu? Dengan posisi saya yang sebagai ASN ini. Kalau untuk seperti itu, mereka tidak bisa menduduki kepengurusan ya. Jadi hanya menjadi anggota. Karena di kepengurusan itu memang kita semua tahu bahwa di organisasi itu kapan kita duduk di situ itu terkait dengan jabatan suami sebagai penanggung jawab. Siap. Karena saya di sini kalau
ibu-ibu melakukan suatu kesalahan Iya. atau misalnya tidak aktif, saya tidak menegur ibunya, tapi saya minta dengan Bapak untuk menyampaikan ke Pada suaminya. Pak suami. Jadi apapun Kenapa Pak tidak? suami kita, Jadi, itulah kita di iya, organisasi. Jadi kita ada di situ Karena suami. karena di kepengurusan itu kan penanggung jawab dari organisasi itu. Jadi kalau seperti yang kita katakan tadi ASN itu boleh menjadi tapi hanya Anggota. Tapi aktif gitu Ibu ya. aktif. Boleh. Boleh. Bolehlah saya juga diajak Ibu. Biar ikut bersama-sama bisa membantu. bisa membantu sama Ibu. Jadi saya sangat tertarik tadi Bu dengan program-program kerjanya, kemudian cara merangkulnya yang menggunakan pendekatan persuasif gitu ya Bu, sehingga ibu-ibu anggota yang tadinya malas, nggak mau, mager gitu istilahnya, sekarang mereka jadi malu hati sendiri. Ibu-ibu saja yang dengan seluruh kesibukannya, dengan seluruh ini kok masih bisa, apalagi kita karena ini. Tetapi yang kita harapkan bahwa keterlibatan isi-isi ASN dalam organisasi persatuan adalah salah satunya adalah bagaimana dia bisa mensupport suaminya, bahwa menunjukkan bahwa support itu bukan hanya di mulut begitu, mensyukuri, intinya kan mensyukuri dengan apa yang ada, karena ada beberapa organisasi tidak mesti dari suami kita harus PNS dulu baru bisa menjadi anggotanya. Tetapi yang saya tahu, Ibu izin mohon koreksi kalau salah, untuk menjadi Dharma Wanita itu suami kita harus ASN dulu, dan tidak semua orang diberi amanah rezekinya untuk menjadi ASN. Jadi kita harus bangga ya Ibu bisa menjadi anggota ASN. Itu menumbuhkan semangat, menumbuhkan rasa bangga bahwa mungkin kita punya harta yang banyak atau apa, tapi tidak semua kita bisa menggunakan bajuan apa nih Bu? Seragam Dharma Wanita. Itu mungkin yang harus kita sampaikan ke ibu-ibu, apalagi kan sekarang ibu-ibu ASN banyak yang ibu-ibu milenial ya Bu, yang mungkin jauh gitu. Jadi pemahaman yang begini yang harus kita laksanakan. Mungkin dari materi kita bisa lebih, tapi belum tentu kita bisa menggunakan seragam ini. Banggalah kita menjadi istri ASN. Menumbuhkan rasa bangga Ibu gitu ya. Hal seperti itu saya alami waktu saya menjadi ketua Dharma Wanita Dinas Pendidikan, di mana anggota itu sampai ke pelosok. Kan kita tahu SMA itu ada di semua kabupaten. 17 kota kabupaten. 17 kabupaten kota. Dan ternyata selama ini yang namanya istri guru itu tidak terangkul dalam Dharma Wanita. Dalam wadah ya Bu. Itu saya temukan di kabupaten-kabupaten. Ya. Akhirnya di situ membuat saya tersenyum. Mereka begitu inginnya untuk menjadi Dharma Wanita. Sampai begitu saya beritahu bahwa ada bentuk Dharma Wanita di KCD kalau Dinas Pendidikan itu kantor cabang Diknas. Ya. Mereka bertanya, Ibu, apakah kita sudah boleh? Saya bilang boleh. Karena ada seorang ibu yang saya temui, suaminya itu sudah menjadi kepala sekolah, sudah sekian tahun, sudah puluhan tahun menjadi pegawai negeri, dia tidak pernah menggunakan baju Dharma Wanita. Baju Dharma Wanita. Sementara tetangganya yang suaminya itu baru menjadi PNS, kebetulan di kabupaten, bukan guru, dia sudah menggunakan baju Dharma Wanita. Baju Dharma Wanita. Jadi dia bertanya, katanya itu Dharma Wanita, istri pegawai negeri, kenapa suami saya sudah menjadi pegawai negeri bahkan sudah mau pensiun, saya belum pernah. Itu yang membuat saya akhirnya membentuk Dharma Wanita di semua KCD. Merangkul Ibu ya. Iya. Jadi mereka senang sekali. Bahkan pernah ada satu pengukuhan istri KCD itu sejak suaminya sudah menjadi PNS 20 hampir 30 tahun baru itu menggunakan baju Dharma. Dia peluk saya sambil mau menangis. Baru Ibu, untuk pertama kalinya saya memakai baju Dharma Wanita. Masya Allah Ibu. Sementara saya sering melihat di TV bahwa Dharma Wanita itu si pegawai, tapi selama ini saya hanya selalu bertanya, hanya tidak pernah saya tahu bahwa saya bertanya kemana. Tapi begitu Ibu sampaikan bahwa bentuk Dharma Wanita di KCD ini, saya bersemangat sekali Bu. Dan alhamdulillah saya bisa memakai seragam ini. Jadi saya selalu sampaikan bahwa kita seharusnya bangga. Karena memang pakaian bangga dan ini bersyukur harganya, Ibu ya. Harganya tidak perlu di butik.
Di pasar ada, tapi tidak semua orang bisa beli. memakai baju ini. Benar, tidak semua. Itu yang harus digarisbawahi ya Ibu, bahwa tidak semua bisa menggunakan kecuali istri ASN. Itu yang saya Banggalah selalu kita, terapkan, Ibu. bahwa ibu-ibu harus bangga bahwa jangan lihat bahwa ini pakaian mungkin hanya sederhana, tapi tidak semua orang bisa menggunakan. Mampu, mungkin banyak yang mampu membeli, tapi tidak semua orang bisa menggunakan. Betul, benar sekali. Karena ini baju yang kita harus gunakan pada saat yang tepat dan orang yang tepat. Benar. Pada saat yang tepat dan orang yang sangat tepat. Alhamdulillah, pemirsa Bincang Sultra hari ini banyak sekali ya ilmu yang kita dapat dari Ibu Ketua Persatuan Dharma Wanita Provinsi Sulawesi Tenggara, mengajarkan kita bahwa siapapun kita, apapun kita, ketika suami kita menjadi seorang ASN, maka kita harus memberi support kepada suami kita sebagai bagian daripada tanggung jawab di rumah tangga. Karena tugas kita bukan hanya mendampingi suami, tapi bagaimana memberi motivasi kepada suami untuk bekerja dengan baik agar menghasilkan sesuatu yang baik untuk keluarga. Tentunya tujuannya adalah bagaimana bisa membina keluarga yang mawaddah antil jannah. Seperti itu ya Ibu. Terima kasih Ibu atas kedatangannya pada pagi hari ini, dan mohon izin Bu, semoga di next time ketika ada kegiatannya Ibu, sudi kiranya Ibu kembali datang ke sini, kita paparkan program-program Ibu lagi sehingga ini bisa menjadi role model untuk organisasi-organisasi lainnya, bukan hanya di lingkup pemerintah daerah Sulawesi Tenggara, tetapi bisa juga untuk organisasi-organisasi lainnya yang ada di Sulawesi Tenggara. Satu pesan yang harus kita sampaikan, satu pesan yang saya bisa simpulkan dari hasil bincang pagi ini dari Ibu, ingin memberi satu motivasi kepada kita bahwa tidak perlu menjadi istri yang sempurna, tetapi marilah kita menjadi istri yang bahagia, karena ketika istri bahagia maka kita akan kelihatan sempurna. Terima kasih Ibu. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.